Salam sahabat kimia, pada video kali ini akan kita bahas mengenai perhitungan pada kurva titrasi redox. Reaksi yang akan kita bahas pada kurva titrasi redox adalah titrasi dari 50 mili Fe2+ 0,1 m yang dititrasi oleh 0,1 m Ce4+. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan pada penambahan volume Ce4+ akan menghasilkan E dengan harga tertentu. Seperti contoh, pada penambahan volume Ce4+ 10 mili dan menghasilkan E sebesar 0,731. Nah, sebelum itu, kurva titrasi redox kali ini, reaksi yang terlibat adalah Fe2+ aqueous plus Ce4+ aqueous, terjadi kesetimbangan membentuk Ce3+ plus Fe3+, artinya Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+, sedangkan Ce4+ tereduksi menjadi Ce3+. Sebelum menghitung pada beberapa penambahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan volume Ce4+ saat titik ekivalen. Jadi, fungsi menentukan pada titik ekivalen adalah menghitung berapa volume Ce4+ yang tepat bereaksi dengan Fe2+. Caranya sama dengan titrasi sebelumnya, yakni menggunakan persamaan mol Fe2+ sama dengan mol Ce4+, artinya mol titrans sama dengan mol titrat. Di sini MFe dikalikan VFe sama dengan MCe dikalikan VCe. Kemudian kita hitung volume Ce dengan mengubah persamaan matematisnya menjadi MFe dikalikan VFe dibagi MCe. Kemudian kita masukkan data-datanya 0,1 m dikalikan 50 ml bagi 0,1, maka kita ketemu 50 mili. Jadi pada penambahan 50 mili Ce4+ terjadi titik ekivalen dengan harga E sebesar 1,23. Nah, artinya pada penambahan volume Ce sebesar 50 ml, semua Fe2+ telah teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, pada perhitungan selanjutnya, kita mencoba membuktikan bahwa pada penambahan volume Ce sebesar 5 mili akan menghasilkan harga E sebesar 0,711. Langkah pertama, yakni kita harus menggunakan suatu persamaan, yakni persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan harga E pada reaksi redox. Persamaan Nernst yang digunakan dalam titrasi redox kali ini adalah E sama dengan E0 Fe3+ menjadi Fe2+ atau E0 reduksi dikurangi 0,05916 log Fe2+ per Fe3+. Nah, 0,05916 adalah konstantanya, kemudian log Fe2+ per Fe3+ adalah konsentrasi dari kedua spesies. Dan langkah kedua, yakni kita mencari Fe2+ untuk nanti dimasukkan ke dalam persamaan Nernst di atas. Nah, rumus untuk mencari Fe2+ adalah mol Fe2+ sisa per V total. Kenapa kita mencari Fe2+ sisa? Karena yang ditambahkan Ce4+ nya masih 5 mili, artinya masih di bawah titik ekivalen. Artinya dengan penambahan 5 mili masih tersisa banyak Fe, sedangkan 5 mili Ce4+ semua habis digunakan untuk mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Maka rumusnya menjadi MFe dikalikan VFe kurangi MCe kali VCe per VFe plus VCe. Lalu kita masukkan data-datanya 0,1 m kali 50 ml dikurangi 0,1 m kali 5 ml. 5 ml ini adalah penambahan volume Ce4+ bagi 50 ml plus 5 ml. Setelah kita hitung, ketemu harga sebesar 8,18 kali 10⁻⁻2 m. Nah, kita sudah ketemu konsentrasi dari Fe2+ yang akan kita masukkan ke dalam persamaan Nernst di atas. Namun kita masih mencari satu harga konsentrasi lagi, yakni konsentrasi Fe3+. Caranya adalah dengan memasukkan harga mol Ce4+ per V total. Kenapa kita menggunakan mol Ce4+ untuk mencari konsentrasi Fe3+? Karena semua Fe2+ yang teroksidasi
menjadi Fe3+ adalah setara dengan penambahan mol dari Ce4+. Nah, jadi di sini rumus yang digunakan adalah MCe dikalikan VCe per Fe plus VCe. Kita masukkan harganya 0,1 M kali 5 ml per 50 ml plus 5 ml. Ini akan ketemu harga sebesar 9,09 kali 10⁻⁻3. Jadi kita sudah ketemu dua harga Fe2+ dan Fe3+. Jadi kuncinya untuk Fe2+ adalah mol Fe sisa setelah penambahan Ce4+, tapi untuk Fe3+ setara dengan penambahan mol Ce4+-nya. Kemudian setelah kita ketemu dua harga, kita masukkan ke dalam persamaan Nernst di atas. E sama dengan plus 0,767 V. Ini adalah harga E0 Fe3+ menjadi Fe2+. Kita bisa mencarinya di buku panduan atau di buku e-book. Kemudian kita masukkan harga-harganya 0,05916 log 8,18 kali 10⁻⁻2 per 9,09 kali 10⁻⁻3 ketemu plus 0,711. Maka kita bisa membuktikan bahwa penambahan 5 ml Ce4+ menghasilkan 0,711 pada harga E nya. Nah, setelah kita berhasil menentukan pada penambahan 5 ml menghasilkan 0,711, kita membuktikan sekarang pada titik ekivalen, yakni penambahan 50 ml Ce4+ menghasilkan harga E sebesar 1,23. Nah, untuk mencari harga E sebesar 1,23 pada titik ekivalen, yakni penambahan 50 ml Ce4+, kita memanfaatkan persamaan yang sama, yakni persamaan Nernst, yakni E ekivalen sama dengan E0 reduksi dari Fe3+ kurangi 0,05916 log Fe2+ per Fe3+. Ini adalah E ekivalen untuk Fe, sedangkan E ekivalen untuk Ce adalah E0 reduksi dari Ce4+ menjadi Ce3+ dikurangi 0,05916 log Ce3+ per Ce4+. Nah, karena di sini terjadi titik ekivalen, maka harga E dari Fe dan harga E dari Ce kita gabungkan karena semuanya tepat bereaksi, tidak ada yang bersisa Ce-nya maupun kelebihan Fe-nya. Maka kita bisa menjumlahkan persamaan ini, kita ubah menjadi 2 E ekivalen sama dengan E Fe3+ jadi Fe2+ plus E Ce4+ menjadi Ce3+ atau E reduksi Fe plus E reduksi Ce dikurangi 0,05916 log Fe2+ dikalikan Ce3+ per Fe3+ dikalikan Ce4+. Nah, karena pada titik ekivalen, maka konsentrasi Fe2+ setara dengan Ce4+ dan konsentrasi Fe3+ setara dengan Ce3+. Maka dengan konsep ini, persamaan Nernst bisa kita ubah menjadi E ekivalen sama dengan E reduksi dari Fe3+ ditambahkan E reduksi dari Ce4+ dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini dua-duanya pada titik ekivalen, sehingga data bisa kita masukkan 0,767 V plus 1,7 V per 2. Dua harga ini adalah didapat dari e-book atau handbook. Setelah itu kita hitung bagi 2 ketemu 1,23 V. Jadi terbukti bahwa menambah 50 ml menghasilkan E sebesar 1,23. Nah, setelah ini kita akan mencari pembuktian dengan penambahan 60 ml Ce4+ menghasilkan harga E sebesar 1,66. Angkanya hampir sama dengan kita mencari penambahan dari 5 ml Ce4+. Angka pertama adalah menggunakan persamaan Nernst, yaitu E sama dengan E reduksi dari Ce4+ per Ce3+, kemudian kurangi 0,05916 log Ce3+ per Ce4+. Nah, kalau untuk mencari 5 mili kita menggunakan E reduksi dari Fe3+, sedangkan untuk mencari saat 60 mili adalah menggunakan E dari Ce4+. Sebab jika ditambahkan
60 mili Ce14 adalah di atas titik ekuivalen, yang tersisa adalah penambahan dari Ce14 tersebut. Setelah itu kita mencari konsentrasi dari Ce13, persamanya adalah mol Fe12 awal per V total. Kenapa yang kita masukkan adalah mol Fe12 awal? Karena semua Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+ dengan penambahan 60 mili Ce14, sehingga kita masukkan rumusnya MFe dikalikan VFe per VFe plus VCe. Datanya kita masukkan 0,1 M kali 50 ml per 50 ml plus 60 ml. Kita ketemu harga sebesar 4,55 kali 10 pangkat min 2M. Kemudian setelah kita ketemu harga Ce13, kita lanjut mencari harga Ce14. Rumusnya adalah mol Ce14 sisa per V total. Kenapa kita menggunakan mol Ce14 sisa? Karena di atas titik ekuivalen, artinya ada sisa 10 ml Ce14 yang tidak digunakan untuk mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Kemudian mol Ce14 sisa dibagi V total, rumusnya adalah MCe dikalikan VCe dikurangi MFe kali VFe per VFe plus VCe. Kita masukkan data-datanya, 0,1 M kali 60 ml dikurangi 0,1 M kali 50 ml per 50 ml plus 60 ml. Nah, hitung ketemu harga sebesar 9,09 kali 10 pangkat min 3. Setelah ketemu dua harga konsentrasi dari Ce13 dan Ce14, maka kita tinggal memasukkan pada persamaan Nernst di awal. Rumusnya adalah E plus 1,70V. Harga ini adalah harga E reduksi dari Ce14 per Ce13 standar. Kita bisa mencari di handbook atau di e-book. Kemudian dikurangi 0,05916 log dari konsentrasi Ce14 sebesar 4,55 kali 10 pangkat min 2 dibagi konsentrasi Ce14 sebesar 9,09 kali 10 pangkat min 3. Setelah kita hitung, maka kita ketemu harga sebesar 1,66. Artinya terbukti bahwa dengan penambahan Ce14 sebesar 60 ml menghasilkan harga E sebesar 1,66. Baik, demikian adalah pembuktian perhitungan dari kurva titrasi redox. Kunci dari perhitungan kali ini adalah menggunakan persamaan Nernst. Kemudian kita harus paham pada penambahan volume Ce14 mana yang habis, mana yang sisa. Jadi kita akan bisa menentukan konsentrasi yang sesuai dengan persamaan Nernst.